Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, yang mana informasi berikut ini mungkin memberikan nafas lega bagi para siswa di Jakarta nih. Kenapa? Karena Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengumumkan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap 1 2024 telah cair sejak tanggal 4 Oktober lalu. Lalu bagaimana rincian dananya? Berikut kita simak informasi dari jurnalis Metro TV Satrio Adi dan Nur Ihsan berikut ini. Nanti akhirnya Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pencairan dan juga penyaluran dana KJP tahap 1 bulan Oktober tahun 2024. Setidaknya ada sekitar 530.000 peserta didik yang akan menerima manfaat dari KJP ini. Dan untuk KJP tahap 1 di bulan Oktober ini nantinya akan diterima oleh peserta didik di tingkat SD sederajat, kemudian SMP sederajat, SMA sederajat, dan juga PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat baik negeri maupun swasta. Nah, kira-kira rinciannya seperti apa sih? Nah, untuk ketiga jenjang ini setidaknya ada dua hal atau dua rincian biaya, yaitu adalah biaya rutin per bulan dan juga biaya berkala per bulannya. Untuk tingkat SD atau sederajat, biaya rutin per bulannya ini adalah sebesar Rp135.000. Sementara itu untuk biaya berkala per bulannya adalah sebesar Rp115.000. Dan untuk peserta didik swasta ini akan mendapat biaya tambahan SPP sebesar Rp130.000. Dan peserta didik di tingkat SD atau sederajat yang menerima manfaat KJP ini sebanyak 240.966 peserta didik. Sementara itu untuk SMP atau sederajat, ini untuk biaya rutin per bulannya adalah Rp185.000. Dan untuk biaya berkala per bulannya yaitu sebesar Rp115.000. Dan untuk yang swasta ini akan mendapat biaya tambahan SPP sebesar Rp170.000. Dan untuk peserta didik di tingkat SMP sederajat ini yang menerima KJP pada tahap 1 ini sebanyak 152.854 peserta didik. Sementara itu untuk di tingkat SMA sederajat, biaya rutin per bulannya sebesar Rp235.000 dan biaya berkala per bulannya sebesar Rp185.000. Dan untuk biaya tambahan SPP bagi swasta yaitu sebanyak Rp290.000 per bulannya. Dan untuk menerima KJP di tingkat SMA sederajat sebanyak 50.843 peserta didik. Nah, untuk PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ini biaya rutin per bulan ada sebanyak Rp185.000, kemudian biaya berkala sebanyak Rp115.000, dan peserta didik yang menerima KJP tahap 1 ini untuk di tingkat PKBM yaitu 1.080 peserta didik. Nah, untuk biaya rutin nantinya orang tua atau wali murid dapat mencairkan dana tunai sebanyak Rp100.000 maksimalnya. Nah, sisanya dan biaya berkala ini dapat digunakan untuk berbagai fasilitas penunjang sekolah, diantaranya adalah buku tulis, kemudian alat tulis, kemudian pakaian seragam, ada juga kalkulator saintifik, dan bahkan hingga laptop dan juga flash disk untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, tadi kami juga sempat berbicara dengan Ketua Komite Wali Murid, dan menurutnya KJP ini sangat bermanfaat dan membantu bagi orang tua murid. Kita simak pernyataan dari Ketua Komite Wali Murid SDN 01 Kedoya Selatan. Untuk tahun ini kebetulan baru proses, Pak. Sebenarnya tahun-tahun kemarin sih udah dapat, kebetulan di stop. Sekarang lagi proses, kita mau daftar lagi. Sebenarnya KJP ini membantu banget ya, sih? Bantu banget, Pak. Alhamdulillah dengan adanya KJP, kita sekolah gratis ya, Pak. Sekolah negeri gratis. KJP dapat berguna untuk anak kita. Bisa beli alat tulis, baju seragam, tas, ya kan. Bisa pangan murah. Kita mendapatkan pangan murah dengan harga murah, gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya KJP ini sangat membantu sekali kami. Kalau pencairannya ini mudah nggak sih, Bu? Mudah, kita tinggal cek ke ATM aja. Ke ATM kalau memang sudah cair ya dia ada di situ gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengetahui atau mengecek apakah anak-anak kita ini dapat menerima KJP tahap 1 bulan Oktober ini? Bagi Anda dapat mengecek di website resmi kjp.jakarta.go.id atau kjp.jakarta.go.id/publik/cek status penerima.php.
Dari Jakarta, Satrio Adi, Nur Ihsan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.